Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market lanjut lagi koreksi sebesar 3%-an dengan total market cap di angka 3,24 triliun US dollars. Dan kemarin Bitcoin kembali lagi retest ke 91.906. Good newsnya apa? Good newsnya ketahan. Tetapi ya kita lihat nih, apakah bisa benar-benar nahan atau jebol ya, karena kalau sampai Bitcoin daily close di bawah dari 91.906, artinya BTC membuat lower low. Kalau lower low artinya struktur yang udah capek-capek dibentuk dari tanggal 31 Desember sampai ke tanggal 6 Januari jadi berantakan lagi. Begitu ya. Nah, ini kenapa sih Bang bisa kayak gini? Yang pertama karena economic calendar. Seminggu ini kita sudah penuh dengan bintang-bintang 3 yang membuat market drop begitu. Plus dibantu juga sama si Jerome ya. Jerome Powell, FOMC-nya juga kemarin hasilnya cenderung hawkish ya. Walaupun nggak super tapi ya lebih cenderung ke hawkish dibandingkan dovish. Maka dari itu ya 3 hari belakangan ini bikin sakit perut ya. Nah, untuk kemarin ya selain dari data penting diperparah lagi dengan news ini. Ini sebelumnya masih rumor ya. Sekarang bukan rumor lagi, ini sudah green light ya, green light bahwa DOJ ya yang memegang Bitcoin di US ya, dan buat lo yang nggak tahu kenapa dipegang DOJ, karena sebenarnya Bitcoin ini adalah sitaan dari zaman Silk Road. Begitu. Dulu tuh sempat dibeli sama Tim Draper. Lalu tuh pernah juga dibeli sama, kalau nggak salah tuh pernah dibeli sama si itu juga si Peter Thiel kalau nggak salah. Cuman yang terkenal tuh dulu sama si Tim Draper. Ini salah satu Bitcoin bull juga nih ya dari 2014 ya. Nah jadi sebenarnya kalau mau dibilang sebelumnya pernah dijual nggak? Pernah nih, kita bisa lihat nih pernah dijual. Udah ada beberapa kali auction begitu. Nah, tapi kali ini signifikan lebih besar, 6,5 miliar USD worth of Bitcoin. Nah, apakah ini secara matematika bisa buat Bitcoin ngedump parah? Enggak sebenarnya ya, karena ya lo lihat sendiri market cap dari Bitcoin itu 1,8 triliun. Ini tuh kayak kasarnya 6,5 miliar tuh kayak ludah di kolam begitu ya. Sebenarnya nggak akan terlalu ngaruh gimana. Nah, tetapi kalau digoreng ya, oh ya digoreng nanti banyak yang panik. Kalau banyak yang panik ikutan jual. Nah berarti lebih gede kan selling pressure-nya daripada 6,5. Begitu. Jadi ya semua itu tergantung digorengnya gimana sama market. Kalau mereka pengen jualnya diem-diem ya udah. Nah tapi ini diumumkan kan. Nah kenapa diumumkan? Karena sebenarnya adalah gerakan politik. Ya, ini adalah politically motivated decision. Begitu. Dilakukan oleh siapa? Administrasi Joe Biden. Begitu. Jadi kebayang nih? Demokrat tuh ya, ini lagi nggak berkuasa loh. Mereka lagi mau pindah jabatan. Itu aja berusaha untuk tetap ngerusak kripto. Begitu. Jadi ya puji Tuhan yang menang kali ini bukan Demokrat lagi. Begitu ya. Jadi di sini ada beberapa analis yang berspekulasi bahwa ya ini adalah kasarnya the final move oleh si Biden gitu ya untuk berusaha, atau bahkan mungkin bukan Biden, karena lu lihat sendiri lah Biden udah kayak bingung gitu, udah kayak senile gitu kan, udah kayak nggak nyambung juga ya. Ini adalah mungkin gerakan akhir yang dilakukan oleh para Demokrat begitu untuk men-undermine kebijakan si Trump, karena kita tahu Trump kan rencananya bikin reserve begitu. Nah sekarang mereka jual sebanyak mungkin. Nah jadi berarti si Trump PR-nya lebih banyak kan, dia harus nanti gimana lagi caranya untuk bisa beli lagi Bitcoin begitu. Jadi ya memang beginilah ya, politik tuh kadang-kadang kayak anak-anak kecil ribut gitu ya. Anak-anak kecil ribut tapi ngerusak seluruh market. Memang luar biasa ya. Ya tapi apapun itu suka nggak suka memang akan kemungkinan besar terjadi begitu ya. Jadi ya siap-siap aja. Secara matematika sekali lagi seperti yang gue bilang, 6,5 miliar USD harusnya nggak akan terlalu banyak ngaruh ke Bitcoin ya, nggak akan terlalu banyak inilah possibility untuk dia ngebikin ngedam market harusnya nggak terlalu gede. Tetapi ini digoreng. Nah kalau digoreng, orang tuh kan paling panik ngelihat gini nih,
waduh mau dijual, udah gue jual dulu. Nah, gue jual dulu. Itu yang akhirnya ngebuat market ngedrop. Bukan karena 6,5 miliarnya banget, karena banyak orang yang panik. Begitu. Jadi ya kita lihatlah apakah goreng-gorengannya si Joe Biden ini di akhir berhasil atau enggak. Begitu. Ya karena ya kalau sampai berhasil ya kita kemungkinan bisa koreksi lagi lebih dalam ya. Oke, economic calendar. Hari ini dari US kita akan keluar average hourly earnings, non-farm payroll, dan bosnya nih. Ya, big bossnya keluar hari ini di jam 8:30 juga, yaitu unemployment rate. Ya, angka pengangguran di US. Sekali lagi gue sudah bilang bahwa angka pengangguran atau sebenarnya labor market in general gitu, itu pengaruhnya lebih besar sekarang. Karena market lebih cenderung memperhatikan data itu. Sebelumnya kan lebih ke data inflasi ya. Data inflasi, lalu kemungkinan resesi. Sekarang fokusnya lebih ke labor market. Jadi siap-siap ya, jam 8:30 malam kita akan dihujani 3 data penting. Begitu ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures, pertimbangkan untuk tutup posisi. Apalagi buat lo yang konservatif. Kalau sudah dekat-dekat jam rawan ini ya. Oke. Next kita lihat dulu Bitcoin. DXY dulu. Untuk DXY atau indeks dolar, dia masih ke-reject oleh struktur 109,251. Ini struktur yang relatif masih baru lah. Terbentuk di Januari awal. Begitu ya. Nah, sekarang masih ke-reject. Untuk yang arguably ketiga kalinya nih. Ya, kita lihat apakah bisa tembus atau enggak. Kalau tembus artinya lanjut membuat higher high. Begitu ya. Dan ini kita udah 3 hari korelasinya seperti normalnya nih. Indeks dolar meningkat, BTC koreksi. Begitu. Apakah kita mulai kembali ke ke fitrah kita nih, ke fitrah awal market. Indeks dolar meningkat dan BTC drop. Nah, kalau kayak gitu mungkin kita akan bahas lebih detail lagi lah untuk si data-data economic calendar. Begitu ya. Tapi sebenarnya simple sih. Ini economic calendar, kalau hijau itu berpotensi untuk membuat indeks dolar meningkat. Kalau merah membuat turun. Ya berarti kalau ini hijau, BTC atau crypto in general bisa kemungkinan lebih drop. Itu korelasi normalnya ya. Kita lihat sampai nanti datanya keluar seperti apa ya. Oke. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini MA20 di reclaim. Artinya Bitcoin kemarin in general lebih bagus performanya. Padahal kemarin juga koreksi. Aduh ya berarti alts lebih parah nih performanya ya. Masuk ke bukan ngedam lah. Dropnya lebih parah dibandingkan BTC ya. Oke, jadi overall seperti itu untuk hari ini secara makronya. Lalu juga kita sudah bahas tadi ya untuk Bitcoin. Mungkin gini deh, gue ingetin sekali lagi, PR besar dari Bitcoin adalah mempertahankan 91.906. Karena kalau di bawah dari itu pecah struktur ya, jadi kemarin kan udah hilang MA50-20 nih ya, which is not good ya. Nah, kalau sampai hilang juga struktur, berbahaya begitu ya. Jadi kita lihat apakah dia akan buat double bottom atau tidak. Kalau sampaikan dia berhasil buat double bottom dan mulai naik ke atas, pertanyaan selanjutnya adalah apakah MA20 mulai menjadi tukang pukul. Sebelumnya kan support nih ya, jebol. Nah kalau udah jebol, ini bisa tiba-tiba jadi Mike Tyson nih ya. Kalau kita di reject, dipukul, bam. Nah itu bisa potensi membuat lower low. Itu masa-masa bear market pasti udah hafal lah ya. Itu gua kasih nickname Mike Tyson, si tukang pukul nih MA20. Kalau udah jebol, kita kehajar bisa lanjut membuat lower low ya. Tapi itu nggak pasti ya. Maka dari itu ya sesuai dengan yang sering kita bahas, ya jangan tebak-tebakan, kita lihat aja. Kalau sampai dia reclaim, oh berarti ya oke, ya para bulls masih kuat nih. Tapi kalau dia ke reject, apalagi membuat lower low, oh ya sudah berarti bears in control begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan gue ingatkan lagi, TCI tidak pernah dan tidak akan pernah minta duit lu buat VIP lah, buat titip dana, nggak ada ya. TCI semuanya for free dan tidak ada rencana sama sekali untuk bikin copy trade, apapun itu nggak ada ya. Jadi semuanya lu belajar di sini, lu belajar ya monggo, udah gitu bisa pakai ilmunya di portal lu masing-masing for free ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Di mana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah kalau untuk yang DCA murni, gue sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo yang intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif, di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di 91.906. Artinya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long. Target TP kita bisa di EMA 20, tapi kalau lo mau lebih konservatif ya, boleh pertimbangkan di struktur sini deh, di angka 94.112 begitu ya. Itu untuk posisi long di Bitcoin. Untuk posisi spotnya 91.906 itu untuk para newbie, spot ini adalah untuk DCA ya. Jadi di 91.906, 89.851 dan 87.216. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini, sayangnya di sini posisi long kita sebentar, tergantung ya. Kalau lu tutup kemarin data penting, wah masih minus tapi sedikit lebih kecil lah ya. Ya sayangnya posisi longnya kena ini ya, kena cut loss begitu ya. Jadi untuk sekarang kita langsung aja ke spot. Untuk spot di angka, ini ada setup selanjutnya nih. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di angka 3158,8, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3280,5 ya. Untuk posisi spot di 3158,8, di 3013,6 dan di 2828,5 ya. Gitu untuk posisi spot dan futures di Ethereum ya. Sebelum kita tutup, gue ingatkan lagi data penting jam 8:30, hati-hati ya. Dan ya sebelum kita tutup juga gue ingatkan lagi, ini kita dikasih kesempatan untuk akumulasi begitu ya. Nah pastikan DCA, dan ya pastikan juga dana kalian itu dibaginya dengan tepat, minimal 10 begitu ya. Jadi misalkan lu punya dana 1 juta nih, sudah lu sisihkan untuk kripto misalkan. Nah dari 1 juta itu dibagi 10 itu minimal. Dibagi lebih dari 10 lebih bagus lagi. Misalkan 15 atau 20 gitu ya. Itu boleh-boleh aja. Gitu. Jadi tujuannya apa? Saat terjadi volatility, lu nggak akan kehabisan peluru. Begitu. Kalau lu baru kayak kemarin nih gerak sedikit udah habis peluru, artinya apa? Artinya kemungkinan besar dibaginya masih terlalu besar. Karena gue ngerti memang ada perasaan seperti ini, bang kalau nggak terlalu gede nanti nggak kerasa kalau naik. Iya benar, tapi lebih jelek kalau sampai turun dan lu nggak bisa beli lagi. Kalau dia turun dan lu nggak bisa beli lagi, harga rata-rata lu di atas. Itu saat dia terus turun ke bawah, harga rata-ratanya pelan-pelan ikutan turun begitu. Dan ya
itu yang ujung-ujungnya membuat kita lebih profitable gitu ya. Terus kemarin juga sempat ada pertanyaan, Bang, kalau misalkan harga udah naik, kita harga akumulasi kita di sini banyaknya nih, harga rata-rata di 70 ribuan misalkan. Nah, naik ke sini. Nah, setelah naik ke sini ada struktur baru, kita akumulasi nggak, Bang? Akumulasi. Tapi kan harga rata-ratanya naik, nggak apa-apa. Gitu. Benar, lu secara persentase mungkin profit gue lebih kecil nih karena harga rata-rata gue meningkat. Benar, tapi modal lu yang dimasukin ke market lebih besar. Begitu. Jadi misalkan di sini lu udah akumulasi 20 juta. Nah, misalkan 20 juta, harga rata-rata di 70 ribu. Setelah naik, lu akumulasi lagi misalkan jadi 50 juta totalnya ya. Nah, setelah udah 50 juta, benar, persentase profit lu mungkin jadi akan lebih kecil karena harga rata-rata meningkat. Tetapi ya, persentase itu akan dihitung dari jumlah modal yang meningkat juga. Nah, jadi kan tetap asik. Begitu ya. Nah, makanya kenapa gue bilang DCA ini adalah cara paling enak, paling gak bikin pusing, paling bikin tenang ya di market. Karena naik turun kita ikutin. Begitu ya. Nah, misalkan lu ngerasa, tapi Bang kalau misalkan udah gitu kan udah naik nih harga rata-ratanya. Berarti nanti udahnya kalau turun kita rugi dong. Enggak, waktu turun kan lu beli lagi. Turun beli lagi, lu terus nyicil. Dengan lu terus nyicil, average down, harga akan ngikutin ke bawah. Lu average up, akan juga ngikutin ke atas. That's the beauty of DCA. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Gua ingatkan lagi seperti biasa 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Ya, itu coba diresapi, coba diadopsi dengan benar ya, karena udah banyak ya anggota TCI yang terutama mulai dari April Maret tuh, itu kan masa-masa yang sangat tidak enak ya, masa-masa yang paling bikin mual ya. Tapi dia adopsi 3 golden rules, terus DCA, ujung-ujungnya apa? Profit. Begitu. Tapi ya harus terus dilakukan ya. Kalau cuma sehari 2 hari ngelakuin gitu udah malas ya, nggak bisa ya. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi ya hati-hati, taburlah sebanyak mungkin kebaikan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.